Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi September minggu kedua. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Discovery Channel. Kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham, teman-teman. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Jadi kalau misalnya ada yang menawarkan investasi titip dana dan menyuruh kalian transfer, kalian jangan transfer karena itu adalah penipuan, teman-teman. Nah, berbicara tentang IHSG, di minggu lalu ternyata IHSG kembali dikoreksi lagi, teman-teman ya, dan dia melakukan false break dan dia balik lagi ke range di level 5.900 sampai ke 6.100-nya, teman-teman ya. Dan di hari Jumat kemarin dia close di level 6.090-an, yaitu hampir dekat-dekat 6.100. Yang mana dia artinya dia masih kembali atau masih bergerak di range sideways-nya ya. Dan seperti apa perkembangannya untuk IHSG dan juga saham-saham apa saja yang bisa dijadikan referensi untuk tradingkan, serta apa saja saham yang sudah kalian request, semuanya akan kita bahas di dalam monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So, tanpa berlama-lama lagi, sekarang langsung saja kita ke monitor, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang gue sudah ada di monitor, dan sekarang seperti biasa yang kalian lihat di depan ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa saham dan juga kripto secara teknikal ya. Jadi gue menggunakan tradingview.com. Ini adalah charting tools yang menurut gue toolsnya lengkap sekali, dan juga penggunaannya itu sangat efisien dan sangat mudah sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman belum punya charting tools, yang baru belajar teknikal, kalian masih bingung charting tools apa, kalian bisa daftar di tradingview.com ini. Daftarnya gratis dan kalian bisa langsung coba fitur-fiturnya yang ada di sini. Dan ini TradingView juga bisa di-download di aplikasi kalian. Di Play Store maupun di App Store itu juga sudah ada. Jadi ini sangat efisien dan sangat simple sekali. Dan kalau misalnya kalian merasa kurang, karena kalau yang gratis itu indikatornya cuma bisa pakai 3, dan juga ada ads-nya di mana-mana, serta data historisnya juga kadang-kadang terlalu pendek, teman-teman ya. Kalau misalnya kalian merasa kalian nggak nyaman dengan hal itu, kalian bisa coba daftar yang pro-nya. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik aja link di bawah. Pendaftaran TradingView yang pro-nya itu ada linknya di bawah, kalian tinggal klik link tersebut, dan juga nanti kalian bisa langsung daftar yang pro-nya. Oke, itu tentang TradingView-nya. Sekarang yang kalian lihat ini di depan adalah chart kita, indeks kita ya, IHSG, teman-teman ya. Dan di minggu kemarin dia itu berhasil close di level 6.094. Yang saya kira, teman-teman ya, pada hari Senin kemarin tuh dia akan naik ke atas. Dia naik sedikit memang, cuman habis itu langsung di false break, teman-teman, ke bawah ya. Dan dia kembali lagi ke range 5.900 ya, 5.900 sampai ke 6.100, teman-teman ya. Dia masuk lagi ke range itu, dan kemarin sampai di level 6.000-an, teman-teman ya, 6.000-an dia itu kena support di situ, dan dia bisa rebound kembali ke atas. Dan sekarang resistance terdekatnya tentunya di 6.100, teman-teman ya, di 6.105. Oke, 6.105 itu menjadi resistance-nya yang kalian bisa lihat dengan representasi garis merah seperti ini. Dan juga next resistance kedua yang dekatnya lagi itu adalah di 6.150, dan finalnya itu kalian bisa berekspek dia di level 6.230-an, teman-teman ya. Itu adalah level-level resistance minor terdekat ya. Yang mana itu kalau misalnya nanti bisa dijebol, teman-teman ya. Terutama yang ini candle yang saya kotakin ini ya. Candle bearish ini yang saya kotakin ini harus, kalau dia bisa dijebol ke atas ya, yang mana itu high-nya itu di level 6.120-an ya, 6.120-an itu kalau dia bisa close di atas itu, maka chance-nya IHSG ini bisa ke atas itu lebih besar ya. Dan nantinya dia bisa menuju ke atasnya itu levelnya yang tadi saya bilang tadi 6.230-an ya, teman-teman ya, di level tersebut. Oke, itu untuk indeks kita seperti itu. Jadi hari Senin besok kita harus lihat dulu apakah dia bisa bertahan di atas 6.105-nya ini. Kalau misalnya dia bisa kerjek lagi ke bawah, itu bisa jadi dia masih bisa bergerak di range 5.875 sampai ke 6.105 tadi, teman-teman. Dia masih bergerak di range itu aja. Tapi kalau dia bisa close di atas itu, terutama di atas candle high-nya candle yang saya kotakin ini, bearish-nya, yaitu di level 6.120-an, maka dia bisa berpeluang untuk ke level 6.200 sampai 6.300. Seperti itu. Oke, itu untuk IHSG-nya. Kalau dilihat dari trennya, memang ini lagi sideways-nya lumayan panjang, teman-teman ya. Sideways-nya lumayan panjang. Kalau kita hitung dari symmetrical-nya ya, ini kalau misalnya kita hitung dari sini,
Kita ambil simetrisnya aja ya, dari sini ke sini lah kurang lebih ya. Nah ini kalau misalnya kita copy paste teman-temannya ke sebelah kanannya sini ya, dimana dia sudah mulai masuk lagi ke area sininya. Nah ini bisa berakhir di sekitar tanggal 15 Oktober 2021. Jadi memang kalau kita mau cari symmetricalnya antara shoulder kiri dan shoulder kanannya, ini kan seakan-akan bikin shoulder kiri dan dia bikin head di sini, dan ini bikin shoulder kanan kan. Nah ini bisa bertahan sampai ke 15 Oktober ya. Tetapi untuk jangka belum tentu seperti itu ya. Bisa jadi dia langsung ke atas, atau bisa jadi dia langsung break ke bawah lagi, nanti kelihatan seperti apa price actionnya bagaimana. Intinya seperti tadi saya jelasin tadi, kalau misalnya nanti hari Senin dia bisa close di atas 6.105, maka ada kemungkinan dia bisa dengan dia bisa ke 6.250-an sampai 6.300. Tapi kalau dia tertahan di bawah ya mungkin dia bermain di range ini lagi, 5.875 sampai 6.100. Itu untuk IHSG-nya. Dan sebelum masuk ke ke saham-saham yang bisa direkomendasikan ya, saya akan bahas dulu saham-saham yang kemarin saya sudah mention teman-teman ya. Yang pertama itu ada bank ya. Untuk saham bank ini dia bergeraknya masih masih belum kemana-mana teman-teman ya. Dia masih mantul ke atas, dan dia sekarang kita masih belum kena stop loss juga ya. Dan ini masih ada chance teman-teman, karena dia kena daerah yang warna ungu ini atau daerah demand ini masih mantul teman-teman, masih di reject ke atas, berarti ini masih ada chance untuk ke atas. Jadi untuk bank ini kita tetap stick to the plan. Saya akan diamin terus sampai dia kena stop loss atau nanti dia floating 1/1 CBP seperti itu ya. Kemudian berikutnya itu ada Wika teman-teman ya. Nah untuk Wika ini kita kemarin sudah profit ya, kita udah floating profit lumayan banyak, dan dia udah kena BP saya di 1120. Kemarin saya sudah ambil sedikit teman-temannya di sini ya, dan sekarang retrace tentunya saya sudah BP-in tentu ke sini. Jadi saya tinggal tunggu dia kalau sesuai skenario ya. Dia pertama kan dia langsung ke atas ya, tapi ini kayaknya yang kedua ini yang saya bilang sampai sini, terus dia mantul ke bawah, dan ini sudah tercermin ya, dia kena sini terus dia mantul ke bawah lagi. Bisa jadi mantulnya sampai ke 970. Jadi nanti 970 either saya mau ngambil lagi, atau saya nanti biarin aja dia kena BEP-nya gitu ya. Tapi BEP-nya kan otomatis saya set di harga open saya, yaitu level di sekitar level 930-an ya, 930 sampai 940-an. Itu untuk Wika-nya seperti itu ya. Dan kemudian untuk yang berikutnya teman-teman ya, ini ada Arto ya. Nah untuk Arto sendiri ya, dia juga sempat ke koreksi lagi kemarin, tapi belum kena stop loss kita, dan dia akhirnya di push lagi ke atas, dan sekarang kita sudah floating profit sedikit ya teman-teman. Dan ini juga sama, dia masih di daerah ungunya. Saya menantikan sampai si Arto ini bisa meninggalkan area warna ungu ini atau area demand-nya ini. Kalau dia besok hari Senin close-nya hijau, itu saya sangat optimis sekali dia bisa kena ke 16.150 dulu, baru nanti ketika dia bisa tembus lagi dari situ kita baru incer 19.000-an teman-teman. Tapi rencana terdekat saya adalah di 16.150 dulu. Untuk apa? Untuk saya BEP dulu gitu ya. Itu untuk Arto seperti itu. Jadi masih stick to the plan juga, masih diamin aja seperti itu. Nah, kemudian saham-saham yang bisa direferensikan untuk minggu depan teman-teman. Yang pertama itu adalah Pegas ya. Nah untuk Pegas ini sendiri, kenapa teman-teman ya saya memilih Pegas untuk bisa direkomendasikan ya. Pertama dia lagi berada di state-nya atau di fase dia koreksi teman-temannya ke bawah, dan di sini koreksinya sudah mau membentuk swing ya. Dia bisa close-nya tuh higher di hari Jumat kemarin daripada hari Kamis, dan itu menjadi sesuatu yang bagus. Dan yang penting lagi di sini dia sudah mencoba untuk membuat di sini ada area level support resistance teman-teman, yang mana ini menjadi support sekarang berlakunya ya. Dan dia bisa hari Jumat dia bisa close di atas area support tersebut, yang mana itu menjadi hal bagus. Dan dia juga yang penting sekali di sini dia sudah membuat higher high teman-teman ya. Dan ini saya berekspek bahwa dia membuat satu kali lagi higher high lagi untuk si Pegasnya gitu ya. Jadi kalau untuk Pegas kalian mau entry di harga opennya ya, di situ kalian stop lossnya itu cukup di level sini teman-teman, di bawah sini di 5,21%, tidak banyak memang stop lossnya. Dan untuk TP-nya teman-teman kalian bisa incer di level ini teman-teman ya. Nah untuk di level ini yang mana ini naik sedikit lagi ya, dan risk reward ratio 1 dibanding 2,18 ya. Jadi entry-nya di 1055 ya, terus kemudian SL-nya di 1000, kemudian dia punya TP di 1175 ya. Risk reward ratio 1 dibanding 2 dengan stop loss-nya 5% dan TP-nya 11%. Ini menjadi sesuatu yang menarik juga untuk di-tradingkan si Pegas ini. Itu untuk Pegasnya. Kemudian berikutnya itu ada INKP teman-teman.
Nah, untuk INKP ini ya teman-teman, ini juga menurut saya sangat menarik. Kenapa? Karena dari build up-nya dia sudah bullish teman-teman ya. Ini kalau misalnya kita perhatikan, dia ini sudah bullish pertama, kemudian dia bikin base kecil di sini, yang mana patternnya itu kalau misalnya kita gambar ini juga merupakan bullish pattern seperti ini. Dan dari volumenya juga dia bagus banget teman-teman ya. Dia tidak menunjukkan adanya penjualan atau pembuangan yang besar-besaran. Walaupun trennya bearish, saya rasa ini bisa menjadi salah satu saham yang bisa transisinya teman-teman ya. Kita jadi dari bearish dia transisi ke bullish, ini merupakan salah satu saham seperti itu. Dan kalau misalnya saham-saham transisi seperti ini, bagusnya kita bisa hold dengan trailing nantinya ya. Jadi nanti kalau dia membuat tren baru, kita sudah menikmati dari awal dan kita bisa trailing saham INKP ini dan kita bisa mendapatkan profit yang maksimal. Oke. Untuk targetnya sendiri, kalau misalnya kita entry sekarang di harga 7.900, kita punya SL tuh cukup di level 7.175 teman-teman ya, yaitu sekitar 8%-an ya, atau 9%. Kemudian untuk TP-nya kita bisa incer di level ini dulu teman-teman, di 9.650, yaitu reasonnya karena di sini merupakan area level demand-nya ya, dari saya ambil dari bagian sini ya, ini merupakan pivotnya ya. Kemudian 9650 ya, risk reward ratio 1 dibanding 2,54 ya. Dan ya itu dia entry-nya di 7.875, SL-nya 7.175 dan TP-nya sekitar 9.650 teman-teman ya. Itu untuk si INKP-nya seperti itu. Dan nanti strateginya adalah kalau misalnya dia sudah mencapai area ini, jangan langsung di TP, kita trailing aja teman-teman ya, trailing. Nggak apa-apa dia pastikan geraknya korektif teman-teman ya, wave atau wavy seperti itu, nggak apa-apa. Karena apa? Karena ada kemungkinan ini bisa membuat satu tren baru, yang mana tujuannya itu kalau misalnya kita tarik lagi dari INKP ini, kita tarik Fibo dari sini ke sini ya. Nah, ini target kita sebenarnya minimal tuh di 50-an ya teman-teman di sini. Ya, ini target pertamanya dan ini target keduanya di sini teman-teman. Jadi seperti itu. Ya, ini saya remove lagi. Nah, jadi kita trailing sampai ke 10.775 dan 11.800. Nanti tujuan akhirnya seperti itu. Tapi nanti kita lihat dulu nanti hari Senin seperti apa INKP-nya. Oke, itu adalah saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan minggu depan teman-teman. Sekarang saya mau bahas saham-saham yang kalian request. Yang pertama itu ada ICBP. Oke, nah untuk ICBP ini ya, kalau misalnya kita perhatikan, dia ini sudah mulai sudah bergerak di dalam channelnya seperti ini kan ya, dan dia sudah kena channel bawahnya dan dia ke retrace ke atas. Sekarang dia mau menuju ke channel atasnya. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk di ICBP teman-teman, target kalian tuh mungkin yang terdekatnya itu di level ini ya, di sekitar sini ya, di 8.800-an ya. Itu target kalian ya, kalian tinggal hitung sendiri. Kalau misalnya kalian mau entry sekarang ya, nanti targetnya segini, stop lossnya tuh minimal di sini ya. Risk reward ratio 1 dibanding 1,3 ya. Kalian bisa hitung sendiri apakah ini worth it untuk perhitungan kalian ya. Walaupun ada kesempatan dia bisa break ke atas dan dia bisa kena ke level 9.325 ya. Jadi kalau misalnya kalian mau rubah targetnya seperti itu, nanti manajemen tradingnya itu harus lebih dimainin lagi. Seperti itu untuk ICBP-nya. Berikutnya ada RALS. Ya, RALS ini adalah Ramayana. Kalau dilihat dari patternnya teman-teman, ini kan ada seperti ini ya. Nah, ini cenderung dia membuat inverted head and shoulder yang descending teman-teman, yang mana dia harusnya bisa break ke atas. Tapi sekarang dia lagi koreksi sekali lagi. Batas penurunan si Ramayana itu kalau misalnya dia mau korektif lagi itu sampai ke sini, karena itu adalah batas shouldernya teman-teman ya, batas shoulder yang bisa diterima yaitu di level sekitar 590-an. Jadi kalau misalnya kalian mau entry, lebih baik saran saya tunggu dia sampai deket-deket ke level 590-an. Ya, let's say di sekitar 600 sampai 615 ya, itu menjadi area entry terbaik untuk Ramayana. Dan ini memang secara patternnya dia bullish teman-teman. Jadi kalau misalnya dia sampai sini, dia ada chance untuk dia ke atas, balik lagi ke atas sini, bahkan dia bisa break inverted shoulder-nya dan dia bisa sampai ke level ini teman-teman. Kenapa level ini? Karena itu cenderung untuk menjadi target teman-teman ya. Kalau misalnya dia break di sini ya teman-teman, di targetnya adalah sini. Kalau dia 1 banding 1 dengan headnya ya, jadi di targetnya itu yang maksimal di 770 ya. Jadi itu yang bisa kalian pertimbangkan untuk si Ramayana. Kalian bisa entry di area ini, kemudian kalian stop lossnya itu cukup di area sini bawahnya ya, di daerah sini. Kemudian untuk targetnya kalian bisa taruh sini ya. Jadi risk reward ratio-nya itu 1 dibanding 3. Entry-nya di 620-an, kemudian SL-nya 570 dan kemudian
kalian punya TP di 770 seperti itu. Itu untuk si RALS-nya ya. Nah, berikutnya ada Zebra. Nah, untuk Zebra ini sendiri ya, ini kurang oke, teman-temannya. Kenapa? Dia sudah sampai support ya. Dia sudah sampai support sini dan dia kena rejection. Dia sempat open di bawah tapi dia kemudian break lagi ke atas. Ini sebenarnya bisa kalian ambil untuk scalp, teman-teman, atau kalian mau spekulasi di sini, it's okay ya. Tapi nggak jauh ya. Kalau misalnya kalian mau entry di sini, silahkan. Karena ini faktor pendorongnya kenapa saya bilang di sini boleh untuk entry ya, walaupun kondisi tidak terlalu oke nih saham ini ya. Karena apa? Karena ada false break ini aja ya. Jadi candle terakhir di hari Jumat kemarin dia false break ke atas seperti ini. Stop lossnya jadi lebih ketat aja ya. Ini saya nggak suka dari Zebra ini, kenapa? Karena range-nya lumayan ya. Jadi dia stop lossnya sedikit ini aja sekitar 11% ya. Walaupun kalau misalnya kalian targetnya di atas ini ya, dia kan kita berharapnya dia kembali lagi ke 1000, ke harga 1000 ya, 1000 sampai 1015-an ini. Ya itu memang risk reward ratio 1/2.88, tapi nanti kalian harus sesuaikan dengan lotnya aja. Kalau misalnya kalian sesuaikan seperti ini 11%, menurut saya untuk sekali cut loss itu lumayan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa ini oke, nanti kalian tinggal ukur lagi money manajemennya seperti apa. Oke, itu untuk Zebranya seperti itu. Kemudian berikutnya ada ERA teman-teman ya yang diminta. Nah, untuk ERA ini juga dia sebenarnya berada di support teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry si ERA di support ini itu oke juga ya. Jadi seperti ini juga contohnya. Kalian bisa entry di harga opennya 585, stop lossnya di bawah, tentunya di bawah semua level ini ya. Jadi sekitar di 540-an, 7,6%, dan TP-nya itu kalian bisa incer di bagian sini resistance minornya. Risk reward ratio 1/1,67. Jadi ini masih oke juga untuk ditradingkan karena sekali lagi dia berada di area support. Once dia nanti tembus ke bawah ya berarti kan head and shoulder-nya bisa jadi nih. Ya, itu saatnya lah kalian tuh semua keluar dulu gitu ya. Oke, itu untuk si ERA-nya. Kemudian berikutnya ada Adaro. Nah, untuk Adaro Energy ini ya, dia range-nya memang lebar. Jadi kalau misalnya kita bisa simpulkan dia bikin channel seperti ini juga, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kayak gini saya bisa tarik seperti ini juga ya, dan ini jadi channelnya seperti ini. Nah, dia masih belum kena channel atasnya, mungkin dia masih bisa mengejar kalau dia masih mau naik ya ke atas ini. Tetapi kalau misalnya kalian perhatikan lagi nih, kalau misalnya saya tarik lagi untuk pivot teman-teman ya, seperti ini kurang lebih. Nah ya, ya kurang lebih seperti ini kalau untuk pivotnya ya. Jadi ini saya lihat dulu. Oke. Nah, dia juga sekarang masih berada di bawah pivotnya sedikit teman-teman. Kalau misalnya nanti dia bisa bergerak di atas pivot, kemungkinan dia masih bisa ngejar ke 1460 atau 1450-an teman-teman ya. Nah, kalau misalnya dia nanti ke bawah terus, berarti dia akan ngejar ke bawahnya lagi nih, ke channel bawahnya nih, yaitu di level 1265. Kalau saya pribadi, kalau kondisi kayak gini saya tidak akan entry karena dia berada di tengah-tengah nanggung teman-teman. Saya lebih baik tunggu entah dia itu di bawah atau dia malah break atas sekalian gitu ya. Itu untuk Adaro-nya seperti itu. Dan berikutnya kita ada dari Adi ya requestnya. Nah, untuk Adi Karya ini juga sama kurang lebih seperti Wika teman-teman ya. Masih bagus ya teman-teman. Kenapa? Karena memang dia sudah ada di bottom yang saya bilang. Dia persis banget, mirip banget sama Wika nih, dia punya technicalnya ya. Dan perlakuannya juga otomatis sama kayak Wika. Kalau misalnya kalian mau entry di sekarang sini, stop loss kalian itu adalah di bawah candle Marubozu-nya ini ya. Di bawah candle Marubozu-nya yaitu 11%-an. Dan kalian bisa TP itu di level ini dulu sementara ya. Ini adalah area supply kecil ya teman-teman ya, di area 1000. Jadi risk reward ratio 1/2, dimana kalian SLS 11% dan kemudian TP-nya itu 22%. Jadi 1/2. Ini merupakan trade yang bagus sekali juga ya. Jadi entry-nya di 810, stop loss-nya 720, dan TP-nya di area 1000-an teman-teman. Itu untuk Adi seperti itu. Dan berikutnya teman-teman ada Hill teman-teman. Nah, untuk Hill ini sendiri dia memang secara pattern teman-teman ya, dia ada pattern seperti ini ya, yang mana pattern bullish ya. Ini pattern bagus sekali ini sebenarnya ya, seperti ini, seperti ini ya patternnya.
Pattern bullish seperti ini sudah di break ke atas dan dia korektif ke bawah. Di sini ada rejection ya, bisa dilihat dari shadownya di banyak rejection sini. Nah kalau kayak gini saya mendingan tunggu aja sampai dia koreksi dulu, minimal masuk ke dynamic supportnya lagi di area antara move exponential move average, baru saya bisa entry. Atau kalian bisa juga ukur dengan Fibo seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian mau entry lebih baik di area 1165 atau di 1150 ya. Jadi 1150 sampai 1165 itu adalah area entry terbaik untuk heal. Oke. Itu untuk heal seperti itu. Berikutnya S hardware teman-teman. Nah untuk S hardware sendiri ini juga belum ada tanda-tanda yang bagus, karena dia sebenarnya di sini harusnya dia sudah bisa terbang ya, karena di sini ada V pattern seperti ini dan 2 kali terjadi tapi dia di reject terus ke bawah, artinya buyersnya itu masih belum kuat ya, jadi dia masih ada chance untuk dia retrace reject lagi ke bawah nih ke area 1200-an. Jadi kalau untuk S hardware ya lebih baik tunggu di area 1280 sampai 1300 untuk nanti kita lihat entry-nya seperti apa. Nextnya ada Antam. Oke, untuk Antam ini dia lagi rally karena memang harga nikel itu juga lagi all time high, teman-temannya lagi naik dibantu dengan harga seperti itu, dan dia menuju ke level resistance atasnya nih ya. Sepertinya di level resistance atas itu di angka 2700. Jadi targetnya si Antam ini ya ke 2700. Kalau misalnya kalian mau entry sekarang ya saya rasa udah rada telat ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kalian mau entry ya tadinya tuh di level-level bawah sini teman-teman ya, di level-level 2220-an itu menjadi yang bagus. Sekarang udah telat. Lebih baik tunggu aja teman-teman ya, nanti kita lihat reaksinya dia di area resistance ini gimana, apakah dia break ataukah dia build up ataukah dia langsung di reject ke bawah gitu ya. Jadi nanti kita tunggu saja reaksinya di level resistance tersebut. Kalau dia break itu lebih bagus, tunggu dia break, tunggu koreksi lagi baru kita bisa entry ya. Kalau dia bikin build up di sini, bikin konsolidasi, itu juga bisa dijadikan titik entry. Karena apa? Karena nanti kita punya stop lossnya jadi lebih kecil gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya ada Inco. Inco ini juga sama, dia terpengaruh sama apa sih, nikel teman-teman ya. Dia tapi bedanya yang ini kenaikannya itu tidak sebagus si Antam ya. Dia close di 5150-an. Dan di sini ada area konsolidasi ya. Nah, seperti ini. Dan ini bagusnya sebenarnya dia sudah break area konsolidasinya ya, tapi dia dihajar ke bawah gitu ya. Nanti kita lihat nih nanti hari Senin seperti apa. Nah, volumenya juga ini volume bearish ya, agak kurang oke sebenarnya. Nanti kita lihat apakah dia bisa bermain lagi di atas area ini atau dia malah masuk lagi ke bawah. Kalau masuk lagi ke bawah akan menjadi lebih berbahaya. Kenapa? Karena ini jadi false break dan bisa jadi dia malah break ke bawah teman-teman. Jadi untuk Inco kita mendingan lihat-lihat dulu ya, jangan kita langsung buru-buru entry. Yang terakhir ada TINS teman-teman. Nah untuk TINS ini dia sempat mau naik tapi dia di reject di level EMA 90-nya ada rejection seperti ini. Tetapi dia dari segi volumenya dia sudah mulai ada tanda-tanda akumulasi teman-teman ya. Nah kalau misalnya sudah muncul tanda-tanda akumulasi seperti ini ya kita tinggal tunggu aja nanti dia punya candle ini yang dia punya rejection ini bisa di fill apa enggak. Kalau misalnya dia bisa di fill berarti kemungkinan besar dia masih bisa naik sampai ke level di level 1655 ya. Tapi kalau untuk sekarang lebih baik kita tunggu dulu sampai misalnya dia retrace ke bawah dan dia sampai dekat-dekat ke area supportnya lagi ya, itu menjadi lebih baik. Kalau sekarang saya rasa agak kurang ya dari segi risk rewardnya ya, dari segi risk managementnya dia rada kurang. Kita tinggal tunggu aja dia mendingan ke bawah sampai dia kena ke daerah-daerah supportnya baru kita bisa entry. Dari situ nanti kita punya stop loss atau risk managementnya bisa lebih bagus lagi gitu. Oke. Nah untuk TINS seperti itu aja dan semuanya sudah saya bahas, request kalian. Semoga yang saya bahas di sini bisa bermanfaat buat kalian. Dan sekali lagi saya bukannya financial advisor teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau mengambil short dari video ini, kalian sesuaikan dengan trading management dan juga money management kalian sendiri ya. Dan di sini ini pure view gue tentang ini semua sebagai trader saham aja, bukannya sebagai profesional. Ya, jadi kalian harus sesuaikan dengan tadi ya, money management dan juga trading management kalian. Oke, kalian harus tahu resikonya. Dan sekali lagi semoga bisa bermanfaat. Thank you teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke, jadi itulah pembahasan gue tentang kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Tadi gue juga sudah bahas saham-saham yang kalian request semua. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan perlu diingat gue bukannya financial advisor, jadi kalau misalnya kalian mau mengambil sesuatu dari video ini, kalian harus sesuaikan dengan
trading management dan juga money management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal. Apa yang gue sharing di sini hanya view gue sebagai seorang trader di saham, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian tidak setuju, kalian bisa komen di bawah view kalian tuh seperti apa, oke? Nah, dan juga sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harus hati-hati karena itu adalah penipuan. Jadi kalau misalnya kalian disuruh transfer, kalian jangan transfer karena itu adalah penipuan. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Entah itu kalian mau request saham, atau kalian mau bahas apapun selama itu berhubungan dengan cryptocurrency, saham, dan juga forex. Itu pasti gue akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah teman-teman, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Semoga sekali lagi apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.